kelakuan dari orang-orang Nasrani itu, dia punya ilmu, dia tahu, tapi dia nggak mau pakai. Dia seperti babi gayanya itu, seruduk saja. Makanya gerakan mereka kristenisasi dan lain sebagainya gencar. Mengerikan, Bu. Kalau kita dulu klaim 99% rakyat Indonesia Muslim, sekarang nggak bisa. Catatan terakhir yang saya mengerti 85%. Berarti sudah degradasinya turun banget gitu loh. 14% kita sudah turun. Tergerus umat kita, berpindah agama. Lalu apa care kita? Kita distrategikan oleh mereka. Kalau bicara tentang begini, ini namanya fundamentalis ekstremis. Kalau kita bicara begini, ini namanya tidak menjaga persatuan gitu. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, gitu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu? Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan? Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya, atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Oke, tapi Anda sebagai seorang muslim. Oh, tidak penting itu. Enggak penting. Bagi saya penting. Bagi saya penting. Saya akan tanya kepada Anda umat Nabi Muhammad. Mohon maaf. Biarkan saya dan Tuhan yang tahu. Oh ya, oke, itu majelis gaib. Cuma saya mau tanya, Anda umat Nabi Muhammad atau tidak? KTP saya Islam, moderator. Loh ya udah, yang saya tanyakan Anda muslim atau tidak, itu aja. KTP saya Islam, moderator. Gitu loh. Mohon maaf, moderator. Saya kecewa dengan dialog ini karena dari tadi bertengkar terus, membahas masalah teks, gitu kan? Tidak membahas masalah arkeolog, bagaimana membuktikan Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu saja saya. Oke, terima kasih. Di dunia Islam itu, kemurtadan itu banyak di mana-mana. Ada jutaan orang-orang Islam yang murtad dari agamanya gara-gara banyak kali alasan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga, tetangga, anak cucu kita dari murtad ini. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, adik saya murtad. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ulama kalau sudah cerita murtad, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Sekarang gerakan murtad luar biasa. Tonton itu di YouTube. Luar biasa gerakan pemurtadan sekarang. Luar biasa sekarang gerakan murtad ini. Bisa tak dibuatkan undang-undang orang murtad ditangkap? Bisa. Melalui apa? Undang-undang. Yang buat undang-undang itu siapa? DPR. Yang pilih DPR siapa? Ada 3 kelompok manusia yang halal darahnya. Halal darahnya artinya boleh dipancung tengkuknya. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam orang yang membunuh itu hukum pancung. Yang kedua, as-sayyibuz zani, sudah menikah tapi berzina. Maaf cakap. Kalau ada orang menikah, udah nikah berzina juga, itu ditanam sekerat badan, setengah, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidih, murtad. Murtad itu dipancung kepala. Hukum Islam. Tapi di tempat kita sekarang orang murtad ikut caleg malah menang. Memangnya Anda pikir menjadi seorang Kristen itu mudah? Saya jauh lebih merasa mudah menjadi seorang Muslim daripada menjadi seorang Kristen. Ya, coba Anda bayangkan, Alkitab mengatakan, jika seseorang menampar pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Memang kamu pikir menjadi seorang Kristen itu mudah? Jauh lebih mudah menjadi seorang Muslim. Dalam Islam kita diperbolehkan membalas, dalam iman kekristenan tidak boleh. Bahkan yang mulia Yesus Kristus berkata, kasihilah musuhmu. Oh my God, ajaran apa itu? Saya tidak sanggup. Jadi Anda jangan mengatakan, bang, abang masuk Kristen aja, masuk Kristen aja. Sulit menjadi seorang Kristen. Kristen yang benar-benar Kristen itu sangat sulit.
sebab pahalanya adalah surga. Memang itulah ajaran kekristenan sesungguhnya. Jadi jika ada orang sana yang mencoba mengadu domba bahwa kekristenan itu tujuannya mau menghancurkan Islam, mau menghancurkan Muslim gitu ya, itu tidak benar. Itu fitnah-fitnah keji gitu ya. Itu fitnah keji teman-teman sekalian. Ya, jadi jelas bahwa seorang Muslim saja, seorang gondrong ini saja teman-teman sekalian mengakui bahwa ajaran kekristenan itu ya sangat berlawanan dengan apa yang katakan selama ini, yang diceritakan, yang dituduhkan selama ini. Ini yang membuat saya tambah benci dengan orang Islam, Bu. Dan ketika saya benci dengan orang Islam, Bu, saya selalu jadi provokator orang-orang Islam. Saya adalah tim sukses gereja. Saya adalah aktivis gereja di mana saya selalu menghasut orang-orang Islam untuk datang ke gereja dan meninggalkan masjidnya. Ketika saya ketemu dengan orang-orang Islam, saya selalu tanya, wong Islam, ngapain kowe kok milih agama kok sing rekoso-rekoso, dadak salat sedina ping 5, lah mbok kaya aku mbiyen, agamaku mbiyen enggak penting salat sehari 5 kali, cukup 5 hari 1 kali, dina Minggu tok, Bu. Itu di gereja seneng keplok-keplok, bengok-bengok, nyanyi-nyanyi, ora usah dadak jebles-jebles ke bathuk. Seneng toh di gereja, seneng Bu, nggak kenal satir, lanang wedok jejeran ya ora batal, jiwit-jiwitan, jawil-jawilan, seneng di gereja. Seorang ustazah yang sering kali ngibul, nge-hoax ketika ia ceramah di dalam masjid. Kalau kita memperhatikan video-videonya yang telah diunggah di media sosial, di sana kita melihat bahwa ceramah-ceramahnya tidak rasional, tidak koheren, tidak konsisten, dan tidak relevan. Seperti pada cuplikan yang telah kita saksikan bersama, ia berkata, ia seorang pembenci orang-orang Islam. Saking tidak sukanya dan benci terhadap orang-orang Islam, ia selalu menghujat, ia selalu menghasut dan memprovokasi orang-orang tersebut supaya orang-orang tersebut meninggalkan masjid. Teman-teman, menurut saya ceramah seperti ini adalah merupakan ceramah yang mengadu domba antar umat beragama, ceramah yang tidak ada faedahnya, ceramah yang tidak ada bobotnya sama sekali, tidak mendewasakan umat yang dia pimpin. Pak tahu kan kerusuhan yang terjadi di Irak itu dengan kaum Yazidi itu, ISIS itu kan nggak manusiawi, Pak. ISIS itu begitu masuk ke Yazidi, itu dianggap semuanya kafir dan perempuannya itu adalah tawanan perang. Ketika dia tawanan perang, maka statusnya adalah budak yang bisa diperjualbelikan dan melayani hubungan seksual. Itu kejahatan kemanusiaan di Irak abad 21 kemarin. Itu gara-gara apa itu? Gara-gara omongan tanpa ilmu. Berapa banyak perempuan Yazidi, berapa banyak perempuan yang dari Kurdistan itu bersaksi di pengadilan di depan PBB itu, di komite kemanusiaan itu. Kenapa? Mereka hilang kehormatannya. Mereka dipaksa untuk melayani kebrutalan tentara atas nama apa itu? Agama. Jepang agamanya tidak jelas, tapi budayanya maju, teknologi maju, akhlaknya luar biasa. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada hukum dilanggar, tidak ada hak asasi manusia dilanggar, tidak ada preman begal di tengah jalan. Martabat betul, bermartabat betul. Jadi yang membuat kita bermartabat akhlakul karimah, bukan agama. Bukan agama. Di dunia ini dulu ya, ini masalah dunia ini. Soalnya nanti di akhirat lain lagi. Di dunia ini kalau kita yang bermartabat akhlakul karimah. Syukur-syukur agamanya benar, akhlaknya mulia. Hari Natal yang dari dulu dipaksakan orang Islam kalau nggak ngucapin selamat Natal dia tidak toleransi. 2000 tahun kemudian. Setiap tahun yang rame itu, kalau mau Natal, justru orang Muslim. Orang Kristen santuy-santuy aja tuh. Santuy aja. Iya. Yang ribut justru orang Kristen. Orang Islam. Orang Kristennya udah tahu bahwa sekarang ini sudah mulai tumbuh pengertian.
Toleransi itu tidak masukkan dirimu ke dalam sesuatu yang kau tidak mengerti. Aduh, entai kadang-kadang ya. There is not a single statement made by Jesus Christ that I was dead and I have come back from the dead. Jesus Christ never uttered that word that I have come back from the dead. May I read to you from the book of Revelation, chapter 1, verse 18? He said, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forevermore. Padahal sederhana loh pertanyaan saya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Wahyu 1 ayat 8. Di situ Tuhan Yesus sudah berfirman bahwa Dia adalah firman Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada dan yang Maha Kuasa.